Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini Sabtu 13 November 2021. Saya ingin berbagi mengenai cara mencegah perkembangbiakan ulat geraya atau armyworm atau ulat tentara atau ulat serdadu atau Spodoptera exigua. Perkembangbiakan ini bermula dari telur yang ditempelkan oleh klaper atau sejenis kupu-kupu kecil di batang atau daun bawang merah. Langsung saja kita lihat bagaimana membasmi ulat-ulat Spodoptera exigua yang dalam satu rumpun ini bisa bertelur begitu banyak. Ini contohnya putih-putih itu. Coba tunjukkan, Mas. Mana tadi? Oh ya, ini. Sebentar saya fokuskan dulu supaya jelas tuh. Kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini kita senggol pakai tangan, coba, Mas. Nah, langsung di pelan-pelan. Coba lihat, Mas. Mana? Jangan bergerak. Nah, susah fokus, agak jauh. Nah, seperti ini kita langsung ciles. Nah, ini sudah lumayan mengurangi populasi calon ulat. Semoga tidak sampai menetas karena siklus ulat ini menjadi proses menetasnya memerlukan waktu sekitar 3 hari kalau musim panas. Kalau musim penghujan seperti ini mungkin agak lambat, dan rencananya ini saya carikan tenaga perempuan 2 orang untuk memetani, apa itu, mencari telur ulat untuk dibasmi. Kalau 2 orang kali 2 hari kira-kira hanya membutuhkan biaya sekitar 200.000, dan ada kemungkinan ulatnya telurnya bersih. Tapi kalau sudah menetas, kita terlambat mengantisipasi, biayanya tentu akan lebih tinggi, karena saya sudah berkali-kali kebobolan. Ketika telur sudah menetas dan menjadi ulat, itu susahnya bukan main. Saya memakai insektisida kelas bawah sudah tidak ada yang mempan, kelas menengah juga sebagian mempan, kadang mempan kadang tidak, maksud saya. Sedangkan untuk yang kelas tinggi misalnya Oblivion yang harganya 290-an ribu per 100 mili, dan rekomendasi pemakaiannya sampai 36 mili per tangki, artinya sekitar Rp40.000 per tangki untuk inseknya saja. Itu ternyata tidak bisa mati total, padahal aplikasinya sudah malam hari. Kita bisa bayangkan tingginya biaya pembasmian ulat jika sudah menyerang atau masuk di dalam tanaman atau di daun bawang merah. Sebagaimana saya sebutkan pada video sebelumnya, usia tanaman ini sekitar berapa hari ya, tanam 30 Oktober, sudah 2 kali Sabtu ini, berarti 14 hari lamanya masih pertumbuhannya masih seperti ini. Oleh karena
bibitnya ternyata belum siap tanam. Menurut penjualnya, bibit ini idealnya ditanam pada akhir November dan saya menanam pada akhir Oktober menjelang pergantian bulan menuju November. Artinya masih sekitar perlu penyimpanan 1 bulan lagi, dan akibatnya tumbuhnya lambat dan tidak serempak. Ini pelajaran bagi petani pemula seperti saya. Sebelum membeli bibit harus memastikan masa simpan bibit atau benih itu sudah mencukupi atau belum. Kalau kita belum tahu, kita perlu mengandalkan orang yang sudah berpengalaman dan beli bibit dari penjual yang terpercaya. Tapi kalau kita tahu cirinya sebetulnya mudah. Ketika bawang merah itu kita belah, maka kelihatan tunas hijau. Itu berarti tunasnya sudah hijau, itu berarti bibitnya sudah siap tanam. Kalau masih semu hijau atau belum hijau penuh, ada kemungkinan masa tumbuhnya membutuhkan waktu yang relatif lama. Bibit yang siap tanam umumnya sudah bior pada 4-5 HST. Sedangkan yang belum benar-benar siap tanam bisa seminggu bahkan 2 minggu kelihatan bior. Saat ini pada masa November ini hampir tiap hari hujan turun, entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore, entah itu malam, bahkan subuh. Seringkali turun hujan tiba-tiba. Oleh karena itu, penyepraian saya lakukan tiap hari dengan tentu saja menggunakan perekat. Apa saja aplikasi saya akan saya tunjukkan sambil melihat tanaman bawang merah di tetangga lahan. Letaknya di sebelah sana, saya pause dulu, nanti kalau sudah dekat kita lihat bersama. Ini lahan saya, ini lahan tetangga sekaligus guru dalam budidaya bawang merah. Ini hari milik guru saya ini sudah berusia 51 HST. Pada usia 51 HST ini terpantau umbinya sudah berwarna merah seperti ini. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Memang belum terlihat besar karena ini tanaman tidak memakai pupuk dasar, karena sebelumnya ditanami cabai, kemudian bawang merah untuk pertama kalinya. Ini adalah bawang merah kedua, dan demi mengejar masa panen yang lebih cepat, maka penanamannya dilakukan relatif
kejar tayang begitu, sehingga pertumbuhannya mungkin agak tidak seperti biasanya yang sangat bagus. Nah, ini yang saya tahu memakai NPK Mutiara pemupukannya, kemudian juga memakai KNO3 merah pada masa generatif, dan masa vegetatif memakai KNO3 putih. Nah, ini aplikasi harian saya yang saya rotasi. Ini Tyson, bahan aktifnya Zineb 80%, fungisida yang bersifat protektif, kontak jadi. Kemudian fungisida lainnya adalah Ziflo. Ini juga sebenarnya satu grup dengan Tyson, dan grup 3 bahan aktifnya Siram itu satu grup dengan juga Mancozeb yang saya memakainya produk dari merek dagangnya Ditan. Kemudian untuk inseknya, salah satu inseknya Arcodion, bahan aktifnya Triazopos EC 200 EC, produk dari Pak Tani. Lalu ada lagi ini memakai kalsium dari Kalsea, 1 liternya 150.000. Untuk bawang merah dosisnya kita baca bersama. Sebentar. Dosisnya 2-5 ml per liter air. Jadi cukup lumayan boros juga. Kemudian ini Ditannya, ini lagi Metomil dari MTM, ada lagi fungisidanya Cabriotop, ini Cabriotop, ada lagi Toxedon dengan bahan aktif emamectin benzoat dan lufenuron. Ini baru sebagian yang saya aplikasikan hari ini, dan ada rotasi bahan lain. Demikian teman-teman update kali ini, semoga bermanfaat setidaknya bagi saya sendiri. Jika tidak bermanfaat bagi Anda, silahkan klik dislike. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir di video ini. Salam.